kita ingin mengedit di mana tadi kita meletakkan kata macam tadi, beberapa macam. Nah, kita tekan tombol Shift kemudian F5. Nah, otomatis langsung kursornya meluncur ke arah kata-kata macam yang tadi. Jadi ini akan mempersingkat waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, nama saya Teguh Merianto. Kembali lagi di video kali ini saya akan memberikan tutorial masih seputar Microsoft Office, yang kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Microsoft Word. Ya, jadi di sini saya akan memberikan beberapa trik rahasia yang jarang diketahui sama teman-teman. Mungkin trik rahasia ini sangat berguna sekali apabila teman-teman mungkin sedang menyelesaikan penulisan atau skripsi, di mana tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu atau biar pekerjaan teman-teman menjadi lebih efisien. Ya, ada beberapa trik rahasia di sini yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dari trik ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk membantu menyelesaikan penulisan atau penyelesaian skripsinya. Oke, kita buka file latihannya untuk di Microsoft Word-nya seperti ini. Ya, saya ambil contoh teksnya seperti ini. Nah, beberapa trik rahasia yang mungkin bisa mempercepat pekerjaan kita yang sering kita gunakan biasanya hanya seputar copy paste. Ya, misalnya menggunakan CTRL-C atau CTRL-V, ya, copy paste. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa trik rahasianya. Yang pertama, kita bisa menggunakan tombol Shift dan juga F5. Jadi Shift ditambahkan dengan F5. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk kembali ke tempat terakhir kita mengedit. Ya, ini berguna apabila teman-teman mempunyai halaman yang banyak, ya, ada mungkin puluhan sampai ratusan halaman dan kita lupa tadi mengedit di halaman yang mana. Nah, ini akan mempersingkat. Oke, misalnya saya ingin mengedit di sini, akan saya tambahkan misalnya suatu hasil. Nah, di sini. Nah, kemudian kita misalnya sudah sampai ke halaman terakhir. Nah, kita lupa nih tadi mengedit di bagian mana, di bagian kata-kata apa. Nah, kita bisa pencet tombol Shift dan juga F5. Kita coba. Nah, tadi yang saya tambahkan hasil ini, ya, di sini. Jadi ini akan langsung otomatis menuju ke halaman terakhir, ke tempat terakhir kita mengedit, ya. Saya ulangi, tadi menggunakan tombol Shift F5. Nah, saya ulangi lagi di sini, misalnya beberapa saya tambahkan di sini macam, ya. Nah, saya tambahkan di sini beberapa macam. Nah, kemudian kursornya kita letakkan di bagian sini misalnya. Nah, kita ingin mengedit di mana tadi kita meletakkan kata macam tadi, beberapa macam. Nah, kita tekan tombol Shift kemudian F5. Nah, otomatis langsung kursornya meluncur ke arah kata-kata macam yang tadi. Jadi ini akan mempersingkat waktu kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Shift dipadukan dengan F3. Nah, ini fungsinya adalah kata yang akan diedit. Jadi apabila tidak sengaja kita kemudian menekan tombol caps lock, ya, ini akan berguna apabila misalnya mouse kita atau misalnya mousepad kita sedang bermasalah tiba-tiba. Nah, kita akan praktekkan menggunakan tombol Shift dan juga F3. Nah, kita blok dulu kata yang ingin kita edit. Misalnya di sini ada kata gambar ingin kita edit. Kemudian kita tekan Shift dan juga F3. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memberikan caps lock, ya, atau huruf besar semua. Nah, apabila kita ingin mengembalikan, kita bisa tekan Shift dengan F3 lagi, maka akan berubah ke huruf kecil semuanya. Jadi bisa merubah ke lowercase dan juga bisa merubah ke uppercase, ya, huruf kecil dan huruf besar. Nah, kita coba sekali lagi, Shift dan F3. Nah, ini akan berubah ke normal yang tadi sebelum kita edit. Shift F3 akan jadi huruf besar dan Shift F3 lagi menjadi huruf kecil semua. Ya, itu untuk yang trik rahasia kedua. Kemudian yang ketiga adalah
bisa dengan menggunakan tombol CTRL dan juga Enter. Ya, CTRL dan Enter ini fungsinya adalah untuk menuju atau ke halaman berikutnya. Jadi apabila contoh seperti ini, ya. Nah, di sini untuk menuju ke halaman kedua, teman-teman pasti harus menekan tombol Enter berkali-kali ya. Seperti ini misalnya, ya. Saya tekan Enter berkali-kali. Nah, tentu saja ini akan memakan waktu teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara menekan tombol CTRL atau Ctrl, kemudian dipadukan dengan Enter. Kita coba. Nah, otomatis sudah langsung ke halaman berikutnya atau ke halaman 2. Jadi akan mempersingkat waktu ya teman-teman. Kemudian trik berikutnya adalah kita bisa menekan tombol F4. Nah, fungsinya apa F4 ini? Fungsinya adalah otomatis akan mengulang perintah terakhir yang sudah kita lakukan. Perintah terakhirnya tadi apa? Misalnya saya akan memberikan perintah terakhirnya, tulisan ilustrasi ini akan kita bold, ya, akan kita tebalkan. Nah, kemudian kita akan melakukan perintah yang sama di sini, ya. Tapi kita tidak usah menekan tombol bold ini, tapi dengan caranya bisa dengan menekan tombol F4. Kita coba. Nah, ini menggunakan tombol F4. Kemudian coba lagi yang sini menggunakan tombol F4 lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi mengulang perintah terakhir yang kita lakukan, karena tadi kita perintahnya adalah memberikan huruf tebal, maka di sini dia akan mengulang perintah terakhirnya. Oke, kita coba kalau perintah terakhirnya kita coba underline atau garis bawah. Kita coba yang 2 dimensi ini. Kita coba tekan F4. Nah, sama, dia akan mengulang perintah terakhirnya, yaitu memberi garis bawah. Itu untuk yang F4 atau di trik rahasia yang keempat. Ada lagi teman-teman, yaitu untuk memberikan semua huruf menjadi huruf besar atau huruf kapital. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya kita akan memberikan huruf kapital atau huruf besar semuanya. Bisa juga dengan menekan tombol CTRL, Shift, dan juga huruf K. Nah, di sini akan otomatis berubah menjadi huruf uppercase atau huruf besar semua. Nah, kemudian kita coba lagi Ctrl Shift kemudian K. Nah, dia akan kembali lagi ke huruf seperti semula. Jadi ingat CTRL, Shift, dan juga K untuk membuat huruf kapital. Nah, ada lagi adalah huruf untuk memperbesar atau memperkecil huruf bisa dengan menekan tombol CTRL, Shift, kemudian kurung. Nah, kita coba, kita blok dulu, misalnya yang ini memperkuat ya, CTRL, Shift, kemudian kurung. Nah, ini yang kurung tutup ya. Kemudian kalau misalnya kita kurung buka, CTRL, Shift, kurung buka, nah maka dia akan lebih kecil lagi. CTRL, Shift, kurung buka, nah akan kembali ke seperti semula. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu CTRL kemudian plus 1, ada plus 2, ada plus 5. Nah, apa bedanya? Nah, kita akan blok dulu misalnya untuk kata-kata ini. Nah, kita coba dari CTRL 1. Nah, apa yang berubah teman-teman adalah spasinya. Ya, jadi spasinya akan berubah menjadi 1. Jadi tanpa kita harus nyari-nyari di settingan untuk Microsoft Word, kita bisa lakukan dengan cara cepat yaitu CTRL 1. Nah, kemudian bagaimana jika dengan spasi 2, kita tekan aja CTRL 2. Nah, dia langsung ke CTRL 2. Nah, bagaimana jika 1,5? Nah, jika 1,5 kita bisa menekan tombol CTRL 5. Nah, ini untuk biasanya untuk spasi standar, untuk penulisan atau untuk skripsi biasanya 1,5 seperti ini. Ya, jadi ingat bisa menggunakan CTRL 1, CTRL 2 untuk spasi 2, dan CTRL 5 untuk spasi 1,5. Ya, bagaimana teman-teman dengan tutorial untuk beberapa trik rahasia pada Microsoft Word tadi? Semoga bisa dipahami ya. Selamat belajar, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Saya Teguh Muryanto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.